Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat walafiat ya. Hari ini kelas 4 SD IP Iqra akan belajar tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 1 menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, perhatikan, kita akan menonton video terlebih dahulu ya. Ya, baik. Ya, ini adalah sebuah acara pawai budaya di daerah tertentu, ya. Mungkin kalian sudah bisa ada yang menebak. Oh, ini daerah ini Bu, daerah Bali. Nah, ya, karena dilihat dari apanya? Dari pakaiannya. Kemudian juga atribut-atribut yang dipakai. Ya. Nah, perhatikan. Setelah kalian tadi nonton, apakah ada yang bertanya tentang video tadi? Kemudian yang kedua, tentang apakah video tadi? Yang ketiga, apa yang anak-anak temukan dari video tadi? Ya. Baik. Jadi dalam tujuan belajar hari ini, ya, agar kalian mampu menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Paragraf, ya, kalian sudah pernah belajar apa itu paragraf di kelas 3, ya. Sudah dijelaskan setiap wacana atau karangan atau cerita pasti ada paragraf, ya. Biasanya ditanyakan dalam setiap paragraf, carilah informasi penting yang ada dalam sebuah paragraf, ya. Jadi dalam sebuah cerita atau teks bacaan yang pernah kalian baca selalu ada beberapa paragraf, ya, tidak hanya satu paragraf. Kemudian apa informasi yang bisa kalian ambil dari paragraf tersebut? Nah, di kelas 4 ini kalian mulai mengenal apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf, ya. Kita lanjut. Nah, sekarang buka buku tema kalian, tema 1, halaman 1 dan 2, ya, dengan judul bacaan pawai budaya. Kalian bisa baca. Nah, di sini terlihat di halaman 1 itu merupakan satu paragraf, ya, satu paragraf utuh dari mulai kata pawai budaya sampai kata pawai semakin dekat. Itu kita sebut sebagai paragraf yang ke-1. Kemudian paragraf berikutnya adalah paragraf kedua, mulai dari kata di barisan pawai sampai kata unik dan menarik, ya. Kemudian paragraf ketiga mulai dari kata budaya Bali sampai ini dipadukan. Paragraf keempat
mulai kata rombongan sampai untuk dipelajari. Yang kelima, paragraf kelima, mulai dari kata Udin sampai kata mengagumkan. Ya. Jadi, perhatikan ketika kita sudah mengenal paragraf, ya, yang namanya informasi penting, kalian mungkin bisa melihat, oh ini waktu pelajaran kelas 3 informasi penting yang mana ya kalimatnya. Nah, di kelas 4 ini kalian Bu Guru kenalkan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi gagasan pokok itu adalah sebuah kalimat, ya, kalimat atau ide utama dari paragraf tersebut. Yang biasanya gagasan pokok itu terletak di awal kalimat dari sebuah paragraf, atau di tengah, atau di akhir paragraf. Nah, untuk paragraf pertama ini, ya, ketika kita cari gagasan pokoknya, ya, ada di kalimat pertama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, ini yang disebut sebagai gagasan pokok, ya. Ide utama atau gagasan pokok. Nah, kemudian kalimat yang selanjutnya, ya, dari mulai kata pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia, dan seterusnya sampai kata rombongan pawai semakin dekat, itu adalah gagasan penjelas, ya, atau gagasan pendukung, ya. Gagasan pendukung yaitu uraian-uraian atau yang menjelaskan dari kalimat atau gagasan pokok, ya, seperti itu. Kita lihat. Nah, perhatikan paragraf 1, kalian baca secara perlahan, ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, jadi gagasan pokok itu ada di kalimat yang pertama, mulai dari pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, itu disebut sebagai gagasan pokok atau kalimat utama dalam sebuah paragraf ini. Seperti itu. Yang lain-lainnya, kalimat yang lain seperti pawai ini, Udin, tahun ini, kemudian kakek Udin, dan seterusnya sampai semakin dekat. Ini merupakan kalimat-kalimat penjelasan yang tadi kalimat pawai budaya sangat menarik gitu. Jadi diceritakan tuh bagaimana menariknya pawai tersebut, yaitu keragamannya, kemudian banyak yang menonton, kemudian apalagi adanya di alun-alun, ya, semuanya bercerita tentang pawai budaya. Nah, itu di paragraf 1, ya. Tuh, jadi yang Ibu beri warna merah ini adalah merupakan gagasan pokok di paragraf 1, ya. Kalimatnya mulai dari pawai budaya sampai Babakan. Nah, kemudian, ya, siapa yang bisa jawab nih? Nomor 1. Ide utama yang dibicarakan pada setiap paragraf disebut? Ya, betul. Gagasan pokok. Yang kedua, tambahan informasi untuk mendukung gagasan pokok disebut? Ya, benar. Gagasan pendukung. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Baik, Ibu jelaskan. Perhatikan ya, kita baca bersama-sama. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat dan seksama. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Atau apakah kalimat terakhir yang merupakan gagasan pokok? Yang ketiga, teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Ingat, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, di akhir,
awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Nah, jadi bisa ya gagasan pokok itu letaknya dalam sebuah paragraf di awal, di akhir, awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Ya, perhatikan ini pengertian-pengertian yang sudah kalian dapatkan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sekarang silahkan kalian tulis gagasan pokok pada paragraf kedua. Nah, perhatikan. Kalian baca ya gagasan pokok pada paragraf kedua. Di barisan pawai terdapat terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, coba kalian bisa cari gagasan pokok yang ada di paragraf kedua ini. Yang mana ya kalimatnya? Apakah yang di pertama? Apakah ada yang di tengah? Ya, atau ada yang di akhir? Ya. Siapa yang bisa menjawabnya? Ya, baik, kita bahas. Nah, inilah jawabannya. Bahwa gagasan pokok terdapat di kalimat terakhir, yaitu budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, berarti gagasan pokok di paragraf kedua adanya di kalimat terakhir. Karena tadi kita sudah baca dari awal paragraf 2, semuanya ini menjelaskan tentang budaya Maluku. Nah, bisa kita simpulkan bahwa gagasan inti, gagasan pokok itu ada di kalimat terakhir. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Seperti itu, ya. Baiklah, kita bisa memberikan kesimpulan belajar kita hari ini. Yang pertama, gagasan pokok merupakan ide utama yang mendasari pengembangan sebuah paragraf. Yang kedua, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, akhir, awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Ya, mudah-mudahan kalian mudah ya. Sekarang silahkan kalian kerjakan sebagai tugas mandiri. Siapkan buku tulis bahasanya yang buku garis 2, ya, buku tulis garis 2. Yang pertama, tulislah gagasan pokok pada paragraf 3, 4, dan 5 di buku tulis garis 2. Yang kedua, tulislah satu kalimat gagasan pendukung pada tiap paragraf 3, 4, dan 5. Jadi satu kalimat saja, ya. Jika kalian belum paham, boleh ditanyakan ayah atau bunda, atau tanya sama bu guru, ya. Ya, seperti itu ya penjelasan kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan ilmu tentang mudah paham tentang ilmu gagasan pokok dan gagasan pendukung, ya. Itu saja yang dapat bu guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.